kepercayaan saya agar bisa sharing dengan teman-teman terkait dengan wawancara LPDP ya. Sebelumnya saya mau berikan informasi terlebih dahulu. Saya sendiri sebenarnya untuk wawancara LPDP itu sudah di tahun 2019, namun saya baru mulai studi itu tahun 2020. Jadi kalau dihitung dari sekarang sudah sekitar 2 tahunan mungkin ya. 2 tahun tuh saya sudah mengikuti wawancara LPDP. Mungkin sekarang agak beda-beda ya, karena kan dulu sistemnya offline, teman-teman kan sekarang sistemnya online gitu. Cuman dari segi materi mungkin yang ditanyakan tetap sama-sama aja gitu, cuma sistemnya aja yang berbeda. Oke, saya melanjutkan ya materi dari Mas Edi tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman. Coba saya full screen-kan dulu sebentar. Tentang apa saja sih harus dipersiapkan, kemudian tentang tipsnya, gambaran seleksi wawancara, dan terakhir mungkin sedikit topik pertanyaan apa aja sih yang mungkin ditanyakan pada saat wawancara LPDP. Baik, yang pertama ini yang pertama dari saya yang teman-teman perlu persiapkan, teman-teman siapkan semua berkas yang telah diupload. Jadi teman-teman kan pada saat administrasi ya, pada saat administrasi kan disuruh upload beberapa berkas. Nah, kalau menurut saya nih, karena dulu waktu offline, teman-teman akan ada proses verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas itu dicekin satu-satu, apakah sudah lengkap atau belum gitu. Nah, kalau misalkan belum lengkap, teman-teman harus ambil lagi tuh. Bayangin kalau misalkan kita seleksi offline-nya di Kalsel, terus saya dari Kalimantan Tengah ketinggalan tuh, teman-teman harus balik lagi gitu. Atau ya harus relakan gitu kan. Nah, sekarang kan sistemnya offline, tapi saya tetap nyarankan ke teman-teman supaya berkasnya disediakan di samping teman-teman. Mana tahu nanti diminta atau seperti apa gitu. Jadi dari saya teman-teman boleh nih dipersiapkan di samping teman-teman supaya lebih mudah kalau misalkan ditanya teman-teman udah siap gitu. Karena kalau misalkan teman-teman lagi seleksi wawancara tiba-tiba diminta kan berasa rusuk gitu. Apalagi kalau misalkan wawancara itu kan sering kan gugup ya teman-teman. Jadi itu juga bisa juga ngurangin nervosnya teman-teman. Terus yang kedua, pelajari betul proposal atau rencana studi. Nah, jadi di tahun 2019 itu para pendaftar itu diminta buat proposal studi dan rencana studi. Jadi di proposal studi itu ada poin-poinnya nih. Proposal studi itu mulai dari riset, kemudian kenapa sih teman-teman pilih riset itu, dan kenapa sih teman-teman pilih universitas dan program studi itu, dan juga di sana ada teman-teman sampaikan kontribusinya. Dulu saya buat itu, kontribusinya itu kata lainnya relevansi terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Nah itu sama sih kayak kontribusi. Kemudian ada lagi nih rencana studi. Nah rencana studi ini jauh lebih lengkap, mulai dari perkenalan diri, saya sampaikan nih, saya S1 ngapain aja, saya S1 dapat beasiswa apa, S1 saya ngapain aja, pencapaian saya apa aja, itu saya jelaskan di situ. Kemudian ada lagi nih, saya buat kalau misalkan nih saya nanti jadi penerima beasiswa LPDP, saya mau kuliah dalam waktu 4 semester, karena saya kan magister. Nah, di situ saya rinci tuh mata kuliahnya apa aja, prediksi berapa, 1, 2, 3, 4, pokoknya saya sudah harus lulus. Kemudian di rencana studi saya juga singgung nih topik tentang penelitian saya, dan juga kan LPDP ini sifatnya dia melihat visi ke depan teman-teman gimana. Jadi meskipun teman-teman belum tahu kampusnya, teman-teman harus searching tuh dulu. Teman-teman tahu kampusnya, kemudian apa saja fasilitasnya. Kemudian gini, saya kemarin masukkan, kalau misalkan saya keterima nih, saya mau ikut komunitas sosial ini, saya masuk ke organisasi pascasarjana ini, saya nanti mau ikut untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris saya di balai bahasa. Pokoknya saya sudah punya visi gitu, apa sih yang pengen saya lakuin kalau misalkan saya nanti keterima jadi penerima beasiswa LPDP di samping kuliah yang 4 semester tadi. Kemudian di sana juga saya masukkan perkiraan anggaran biaya tuh, mulai dari prastudi, biaya hidup, sampai dengan biaya studi, sampai dengan biaya pasca studi. Pokoknya di sana itu lengkap. Nah, saya kurang tahu sih kalau misalkan di 2021 ini apakah ada disuruh buat proposal dan rencana studi, tapi saya yakin sih nanti teman-teman kemarin kan ada yang ngisi formulir ya. Saya sempat lihat tuh karena ada beberapa yang share ke saya, formulirnya itu panjang-panjang kayak disuruh isi 200 kata, dan dari yang saya lihat itu ada disuruh isi kontribusi atau apa ya. Jadi poin-poin dari proposal studi dan rencana studi di tahun 2019 ini mungkin masuk di formulir-formulirnya teman-teman, dan kalaupun tidak ada di formulir, mungkin teman-teman bisa nih mulai mikir dari sekarang gitu kan, disusun, mana tahu nanti
pada saat wawancara ditanyakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman pelajari lagi nih formulir yang teman-teman isi saat pendaftaran. Karena kan teman-teman sekarang nih mungkin sudah sampai tahap wawancara ya udah jauh banget gitu kan. Mungkin ada yang lupa nih, jadi teman-teman buka lagi tuh formulirnya, dibaca-baca lagi. Karena pada dasarnya pewawancara itu akan menanyakan teman-teman berdasarkan dari formulir yang teman-teman isi, dari berkas-berkas yang teman-teman upload. Jadi mereka pegang semuanya. Jadi usahakan teman-teman kuasain tuh apa-apa aja yang sudah teman-teman isi. Kemudian yang keempat, belajar memahami diri sendiri. Nah, seperti kata Mas Edi tadi, kalau untuk diri sendiri ini biasanya butuh waktu yang lama gitu teman-teman. Kadang saya mikir juga sih, kemarin itu ditanyakan apa sih kelebihan Anda, apa sih kekurangan Anda. Itu kan kita mikir dulu ya, maksudnya lama gitu, apa ya kelebihan saya. Jadi itu tuh perlu waktu yang lama. Jadi kemudian ada juga 5-10 tahun ke depan teman-teman melihat diri teman-teman jadi seperti apa sih, kan gitu kita perlu renungkan dulu gitu. Jadi teman-teman bisa nih mulai dari sekarang teman-teman pikirkan tentang itu gitu, mana tahu kan ditanyakan lagi pada saat wawancara nanti. Kemudian yang kelima, pelajari seputar kampus tujuan. Nah ini penting teman-teman, meskipun teman-teman belum pernah nih ke kampusnya sama sekali, tapi teman-teman harus tahu nih kampusnya. Misalkan kalau saya dulu ya, kenapa saya ditanya kenapa kok milihnya di ITB, kenapa ngambilnya program studi pengelolaan sumber daya perairan. Saya kemukakan tuh pendapat yang pertama, Pak, karena di sana itu ada expert di bidang mikroalga, karena waktu itu penelitian saya tentang mikroalga, dan saya juga sudah searching nih paper-paper beliau, saya juga udah tahu beliau ngajarnya jurusan apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena dari sisi labnya itu menunjang banget untuk penelitian saya. Di sana juga dari segi labnya terkontrol dan juga punya sumber daya yang bagus untuk bibit mikroalganya, sehingga tidak pusing untuk cari bibitnya. Kemudian yang ketiga, karena di IPB itu merupakan universitas pertama nih di Indonesia yang membuka program studi pengelolaan sumber daya perairan atau program studinya saya. Jadi saya yakin nih IPB bisa menunjang untuk studi magister saya. Itu jawaban saya waktu itu. Jadi teman-teman harus tahu nih seputar kampus tujuannya. Sampai ke misalkan teman-teman punya planning mau gabung di organisasi pascasarjana dan segalanya, teman-teman udah buat tuh visi ke depannya, teman-teman mau ngapain, udah jelas gitu. Karena itu bakal ditanyakan gitu, nggak sekedar teman-teman bakalan dapat beasiswa LPDP aja gitu yang ditanyakan, tapi ke depannya teman-teman mau ngapain. Gitu. Terus teman-teman pelajari juga tentang wawasan kebangsaan dan isu terkini. Nanti ada di topik selanjutnya, itu ada saya buat rincian wawasan kebangsaannya seperti apa. Dan yang ketujuh nih, harus tahu dan sudah membuat rencana tuh apa aja yang pengen teman-teman lakuin. Ini khususnya tentang riset ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus sudah rencanain risetnya kayak gimana gitu. Kemudian siapa yang mau dihubungi di sana. Kemudian riset itu penting karena pengalaman saya paling banyak ditanya itu tentang riset. Bahkan saya tuh sampai ke metode. Jadi karena saya kurang matang kemarin itu saya sempat muter-muter tuh jawabnya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah selesai juga gitu seleksi wawancaranya. Di sebelah kiri ini hanya pemanis sih sebenarnya. Semoga teman-teman nanti pada saat seleksi wawancara, kemudian pengumuman, teman-teman bisa dinyatakan lulus nih seleksi wawancara. Oke, selanjutnya ini tentang tips dari saya. Jadi teman-teman itu bisa nih gabung ke grup WA atau Telegram gitu kan. Biasanya mereka suka sharing-sharing informasi, teman-teman bisa update informasi di sana. Bahkan tuh waktu 2019 ya, yang udah selesai wawancara tuh mereka buat semacam rangkuman, jadi itu disebarin gitu. Jadi kita sama-sama baca di situ, sama-sama belajar. Karena kan pada dasarnya mereka sharing, karena mereka tahu LPDP itu bukan persaingan antara saya dan kamu, bukan persaingan antara saya dan mereka, tapi persaingan dengan diri sendiri. Gitu. Jadi mereka sharing aja. Kemudian teman-teman bisa nih cari informasi terkait pertanyaan yang akan ditanyakan di internet tuh banyak banget saya lihat. Kemudian di YouTube juga mereka sering tuh buat tanya jawab gitu kan. Teman-teman tuh saya dulu list sendiri, terus saya coba jawab sendiri tuh. Nah, setelah itu saya latihan wawancara. Latihan wawancaranya harus sering dan banyak. Kenapa sering dan banyak? Biar teman-teman terbiasa. Jadi kalau kayak saya nih orangnya nervousan. Saya gugup banget. Jadi untuk dapat jawaban lebih terstruktur, supaya jawaban saya lebih terkonsep gitu kan, kemudian nervous saya juga kurang, saya harus banyak dan sering tuh latihan wawancara.
Nah, kemudian teman-teman boleh update dan ikuti berita sesuai isu-isu terkini. Bisa nih dari berita, atau kalau misalkan teman-teman nggak nonton TV, bisa di sosial media. Jadi waktu itu saya kan, kalau misalkan kita lagi capek gitu kan, biasa buka sosial media ya. Nah, itu yang saya follow-follow tuh berita-berita semua. Jadi mau nggak mau tuh teman-teman harus baca tuh. Scroll-scroll tetap baca mereka. Gitu. Kemudian teman-teman setelah usaha pastinya berdoa supaya bisa dilancarkan dan bisa menjadi penerima beasiswa LPDP. Nah, kemudian tips pada saat kita wawancara LPDP-nya nih. Benar tuh kata Mas Edi tadi, teman-teman jawab dengan jujur aja gitu. Teman-teman harus jujur, karena dulu itu kan ada psikolog ya, apalagi kalau offline kan harus ada hadapan tuh sama mereka. Dulu psikolog itu, dari saya jalan dari depan pintu, dia natap saya sambil senyum, sampai saya balik badan keluar, itu dia nggak mengalihkan pandangannya sama sekali. Saya aja gitu, saya jawab pertanyaan dari orang, dia liatin saya, pokoknya dia ngeliatin saya sampai akhir gitu. Kayak teman-teman jawab dengan jujur ya. Kalau dari saya, teman-teman harus jawab itu dengan jujur gitu. Karena dia semacam tahu kalau misalkan teman-teman kayak bohong atau gimana, jangan takut misalkan, aduh saya takut nih saya nggak bisa jawab, nilai saya dikurangi, menurut saya nggak ada sih yang kayak gitu. Teman-teman baiknya jawab dengan jujur aja, karena kalau misalkan udah sekali bohong kan, nanti ada lagi nih yang lain-lain gitu, ditanyakan terus sama dia. Kemudian harus kontrol diri nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nervous itu gugup ya, kadang-kadang itu ganggu banget konsentrasi, tiba-tiba blank gitu. Kalau di tengah-tengah blank kan sulit. Karena pada dasarnya kan kalau wawancara itu, teman-teman mau nggak mau harus ngomong. Meskipun teman-teman nggak tahu jawabannya, teman-teman harus jujur. Bilang kalau teman-teman nggak tahu jawabannya. Gitu. Jadi harus kontrol diri tuh. Karena manusiawi sih sebenarnya kalau misalkan kita nervous di kegiatan seperti itu. Nervous atau gugup itu normal lah, hal yang biasa. Tapi teman-teman harus pintar-pintar kontrol diri. Kemudian yang ke-8, teman-teman jangan mencemaskan hal-hal yang tidak penting. Maksud saya kayak gini, kadang itu kita merasa minder, padahal teman-teman harus buangin tuh rasa-rasa minder, kemudian kurang percaya diri dan sebagainya, itu perlu dibuang pada saat wawancara. Karena seperti tadi, bahwa persaingannya dengan diri teman sendiri gitu, diri teman-teman sendiri gitu, bukan dengan orang lain. Jadi kalau misalkan minder, kemudian sering lihat orang, aduh saya kayak gini ya, oh dia lebih ini ya, teman-teman jangan seperti itu gitu loh. Jadi nanti malahan teman-teman sibuk ngeliatin orang lain dan tidak fokus pada wawancara. Padahal ketika teman-teman dinyatakan lolos wawancara LPDP, itu berarti kan pihak LPDP menganggap teman-teman mumpuni nih, teman-teman sama kok dengan mereka yang lain. Jadi garisnya kita sama nih, tinggal wawancaranya aja teman-teman harus fokus. Gitu. Kemudian gambaran tentang wawancara LPDP ini nih, yang tadi dijelasin sama Mas Edi, ada wawancara 1, wawancara 2. Wawancara 1 itu teman-teman akan dihadapkan dengan 3 interviewer, yang tadi yang satu dari psikolog, yang tengah, biasa psikolog itu dia di tengah, kemudian ada akademisi, dan satu dari pihak LPDP. Nah, kemudian untuk wawancara 2, itu teman-teman dihadapkan dengan satu interviewer tuh, dia nanya seputar wawasan kebangsaan kita, kemudian wawasan kebangsaan, terus saya ingat itu tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya ditanyakan tentang itu, terus opini-opini tentang kebijakan publik, sumber daya manusia yang unggul, itu ditanyakan juga oleh beliau. Nah, kemudian topik pertanyaan nih, sebenarnya saya kalau topik pertanyaan itu luas ya, jadi pertanyaan itu pasti berbeda-beda, tergantung dari pewawancaranya, tergantung dari isian formulir dan berkas yang teman-teman kumpulkan, dan yang ketiga tergantung pada jawaban kita. Karena kan kalau misalkan wawancara, itu berarti mereka akan tanya sesuai dengan apa yang kita jawab gitu, dikejar terus gitu. Jadi tergantung dari 3 ini, jadi antara satu dan lain bakal beda-beda tuh. Nah, untuk wawancara 1 ini topiknya beberapa sih, ini teman-teman bisa lihat di screen. Beberapa yang ditanyakan sih seputar ini, tapi masih banyak lagi yang lain, teman-teman bisa searching ya, karena itu udah banyak banget gitu di internet. Terus kalau misalkan untuk kebangsaan itu ya tadi, mulai dari kebijakan pemerintah, sumber daya manusia yang unggul, 4 pilar negara Indonesia teman-teman harus tahu, kemudian pengamalan Pancasila, berita atau isu terkini, juga ini nih tadi tentang radikalisme, terorisme, dan juga gerakan separatisme, itu teman-teman harus banyak membaca dan juga banyak informasi tentang itu. Baik, saya rasa itu saja. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya kembalikan ke Mas Hasti.